Saudara, Yayasan Terang Warta Rohani Kota Batu, Jawa Timur bekerja sama dengan penerbit Kalam Hidup Bandung, Jawa Barat menghadirkan sebuah program Jembatan Hati bagi Anda. Jembatan Hati adalah program siaran yang memaparkan kondisi dan sifat-sifat hati manusia. Selamat mendengarkan. Kok bisa ya kayak gini ya? Ganteng-ganteng malah jadi penipu. Zaman emang udah kebalik. Sulit percaya sama orang. Ganteng-ganteng? Siapa, Bu? Ayo, Ibu kenalan sama siapa ini, ayo. Walah, Bapak ini Kok loh. malah marah-marah? Kenalan sama siapa? Bukan loh Pak, ini loh. Ibu itu loh, lihat berita di medsos ini loh Pak. Apa itu? Nah ini loh, ada seorang pemuda yang menyamar sebagai aparat. Nah tujuannya itu loh Pak, cuma untuk nipu para wanita Pak. Iya, sama wanita incarannya itu dia ngaku-ngakunya itu sebagai aparat. Pangkatnya mentereng. Nah, siapa yang gak tertarik Pak? Ternyata loh Pak, ternyata penipu. Kok bisa ya Bu ya? Nah itu makanya. Kok ada orang ya yang memanfaatkan status sosial untuk nipu orang lain gitu ya? Nah itu makanya Pak. Kan kita semua pada ngerti lah kalau ada orang yang memiliki pangkat, jabatan, ya pasti dikagumi orang lain. Lah ini ternyata digunakan untuk nipu orang lain. Makanya itu Pak, ini loh, Ibu juga baca ada orang yang mengaku-ngaku sebagai dokter Pak, sampai nikah. Ternyata dia itu dokter gadungan. Ya tujuannya itu Pak, cuman mau ngambil keuntungan materi itu loh Pak. Nah kalau kayak gini kan yang rugi banyak orang ya Pak ya. Ya kenapa nggak jujur sih dari awal ya toh Pak? Nah itu dia Bu, kok kenapa nggak jujur aja gitu loh? Ya seperti Bapak ini loh, dari awal kan udah jujur. Kalau Bapak bukan pejabat, ya bukan aparat juga. Bapak ini hanya lelaki yang mau berjuang dan bekerja keras. Alah, mulai memuji-muji diri sendiri. Ya harus toh Bu, kalau bukan diri kita yang memuji diri kita sendiri ya siapa lagi? Emang ada orang yang ikhlas muji kita? Ya enggak juga. Ya ada, orang itu berusaha untuk jelek-jelekin kita, pasti gitu. Ya benar sih Pak, kan kecenderungan orang itu menjelek-jelekan orang, ya toh. Maksudnya ya itu tadi, untuk meninggikan diri sendiri tadi. Ya begitulah Bu, kembali lagi tabiat manusia ya. Ya termasuk menipu orang dengan tampilan yang sepertinya kelihatan wah gitu, glamor. Padahal semua itu hanya pinjaman aja. Mobil pinjaman, baju pinjaman. Ya hanya untuk memuluskan tipuannya aja Bu. Ya kadang gak segan-segan gitu mereka itu ngaku sebagai pejabat lah. Ada yang ngaku aparat lah. Ya itu hanya untuk memenuhi keuntungan diri materi sendiri. Nah justru itu loh Pak, Ibu kok ngerasa aneh gitu loh Pak. Kok ya ada aja orang yang kayak gitu ya. Makanya itu. Ya jangan kaget lah Bu. Ya namanya juga kita masih hidup di dunia ini. Yang namanya kejahatan ya bisa menggunakan berbagai modus. Ya salah satunya ya menyamar jadi orang yang dianggap sukses itu tadi. Tujuannya pasti kita tahu, udah jelas. Hanya untuk keuntungan materi atau keuntungan dirinya sendiri gitu loh Bu. Iya tapi ngeri ya Pak ya. Ya ternyata di dunia ini masih banyak gitu loh bentuk kejahatan ya. Nah makanya modusnya itu yang digunakan itu untuk ngelabui orang itu loh. Makanya kita harus hati-hati Pak. Bener. Ya nggak mudah tergiur gitu apa yang kita lihat. Ya kan kita nggak tahu motif dibalik seseorang itu apa ya toh. Iya. Bapak setuju itu Bu. Bapak ini kadang dalam usaha jual beli kambing ini harus ekstra hati-hati gitu loh Bu. Pak, iya. Ibu ingat gak dulu punya pengalaman hampir aja kita mengalami kerugian hanya karena gara-gara terlalu percaya mulut manis yang ternyata berbisa. Iya, Ibu ingat kok Pak. Ya kan waktu itu Bapak terlalu percaya toh sama orang itu toh. 5 kambing langsung dilepas kayak gitu. Padahal cuma ngasih DP aja. Makanya Nah itu. sekarang kan susah nagihnya. Ya tapi untung loh Pak, bisa dibayar sisanya. Padahal waktu itu Ibu kan udah ngingetin Bapak. Iya toh?
agar hati-hati. Ya Bapak aja sih yang terlalu percaya mulut manis yang berbisa tadi. Iya Bu, waktu itu Bapak kan kayak yakin banget gitu tidak akan ketipu. Karena kalau lihat tampilannya ya memang seperti orang kaya Bu. Ibu bayangin aja coba, datangnya saja bawa mobil yang bagus. Padahal belum tentu punya sendiri. Makanya iya, toh? berkali-kali dia bilang, mosok Bapak gak percaya sama saya? Ya emang saya punya tampang penipu gitu Bu katanya. Itu. Ya Bapak ini kan kayak termakan mulut manisnya gitu loh Bu. Begitu kambingnya dibawa, ya Bapak kok nunggu transferan sisa pembelian kambingnya kok gak datang-datang gitu ya. Makanya. Bayangkan Bu, berhari-hari Bapak pusing banget karena kesulitan nagih sisa pembayarannya. Makanya Pak, sekarang itu kita harus hati-hati. Kalau ada orang yang janji, terus percaya deh mau bayar minggu depan gitu. Ya pasti cuma ya pemanis gitu loh Pak di bibirnya. Kan tujuannya supaya Bapak ini percaya gitu ya toh sama orang itu. Nah kalau udah dapet apa yang diinginkan, ya udah langsung aja menghilang. Kadang ya kita bingung mau cari kemana ya toh Pak. Nah, ternyata benar kata pepatah Bu, dalamnya laut dapat diukur, dalamnya hati siapa yang tahu. Bener Pak, kita itu sebenarnya udah diingatkan, iya toh, agar hati-hati. Karena ya manusia itu kan misterius toh Pak. Ya kan kadang penampilan boleh mentereng. Betul. Gitu toh, kata-katanya sopan. Ya tapi siapa yang tahu apa yang ada dalam hatinya, kan nggak tahu juga. Iya Bu, betul ya, betul. Ternyata semua bermuara dari dalam hati ya Bu ya. Iya benar Pak. Dan menurut Bapak yang membuat sulit itu adalah kita lebih terpesona gitu loh Bu, dengan tampilan dan tutur kata yang manis, yang bagus gitu. Artinya bukan berarti semua yang berpenampilan baik, bertutur kata baik itu adalah penipu ya, bukan itu maksud Bapak. Tapi kita ya harus hati-hati gitu loh Bu. Kata Bang Napi, waspadalah. Ya benar memang Pak. Ya sama kayak kasus penipuan yang berkedok aparat tadi itu loh Pak. Pangkatnya mentereng. Bayangkan Pak, wanita mana Pak yang gak luluh melihat penampilannya yang keren, cara bicaranya yang sopan, begitu ganteng lagi. Ya kan, padahal semua itu kan hanya penipuan demi keuntungan pribadi. Tapi Pak, justru dari itu ya, ibu itu kok bertanya-tanya, kok bisa seperti itu tuh loh Pak, kok bisa gitu loh. Itu deh Bu, kan manusia itu makhluk yang sangat pintar itu Bu. Manusia itu diberi oleh Tuhan pikiran yang sangat luar biasa. Tapi sayang, kita sebagai manusia ini kayak udah terkontaminasi gitu loh Bu, dengan pikiran-pikiran yang jahat. Nah itu Pak, kok bisa ya kita terkontaminasi gitu? Kan kita bisa memilih mau jadi orang baik atau mau jadi orang jahat, itu kan semua ada di kita sendiri. Nah, iya toh? Itu masalahnya Bu. Manusia itu makhluk yang diberi kebebasan untuk memilih. Mau memilih jadi orang jahat, seperti penipu, atau memilih menjadi orang baik. Ya kan semua itu kembali kepada kita Bu. Iya ya. Tapi ya secara natur memang semua orang memiliki potensi menjadi jahat atau menjadi baik Bu. Kan tidak pernah tuh orang tua kita ngajarkan kita, "Nak, nanti kalau kamu sudah besar jadi penipu ya, tipulah semua orang." Nggak mungkin kan, nggak mungkin ada orang tua yang seperti itu. Tapi kenyataannya meskipun nggak diajarin, kita semua memiliki hati yang berpotensi menjadi penipu loh Bu. Loh, jadi dalam diri manusia itu sebenarnya sudah ada benih-benih penipu gitu tak Pak? Ya benar Bu, benih itu sudah ada. Nah tinggal kita apakah akan dipupuk atau akan dibiarkan tumbuh atau tidak. Ya kan semuanya itu ya kembali lagi kepada manusianya itu sendiri Bu. Oh gitu, jadi artinya dalam kasus ini orang yang berkedok sebagai aparat gadungan ini Pak, memang dia milih untuk membiarkan tumbuh benih penipunya itu gitu ya Pak ya? Ya kalau menurut Bapak boleh kita pikir seperti itu Bu. Tapi intinya kita manusia ini sadar atau tidak sadar adalah orang yang dalam dirinya ini memiliki benih kejahatan Bu. Yang seperti Bapak jelaskan tadi. Karena benih ini bisa ngeluarin berbagai tumbuhan yang merugikan.
Ya salah satunya ya penipuan itu tadi. Oh gitu. Ini Pak, Mm-mm. kalau nggak salah ini ya, Mm-mm. Ibu pernah dengar kisah itu tentang 2 ekor anjing hitam dan putih. Hmm. Nah itu gimana sih Pak? Oh, cerita itu gini-gini. Mm-mm. Cerita itu kan kayak tentang anjing mana yang kuat, Mm-mm. tergantung anjing mana yang diberi makan. Mm-mm. Kalau anjing hitam yang selalu diberi makan, Mm-mm. sedang yang putih tidak, ya maka menanglah anjing yang hitam. Demikian sebaliknya, gitu loh Bu. Oh gitu. Oke. Mm-mm. Ibu paham sekarang. Mm-mm. Intinya itu ya Pak ya, di Ya. dalam hati manusia itu ada berbagai benih kejahatan gitu ya Mm-mm. Pak ya. Betul. Mm-mm. Tergantung kita maunya gimana. Gitu Pak masuknya. Ya betul Oh, seperti itu Bu. Oke. Ya boleh kita berpikir seperti itu, Mm-mm. karena kenyataannya memang ya seperti itu. Tapi yang jadi pikiran Bapak, bagaimana supaya benih itu benar-benar tidak ada sehingga yang ada hanyalah benih yang baik gitu loh Bu. Mm-mm. Tapi itu kan nggak mungkin ya Bu ya. Ya, iya juga. Ketika manusia masih ada dalam dunia ini ya nggak mungkin. Itu nggak Iya mungkin sih, Pak. terjadi gitu loh Bu. Sepertinya sulit deh Pak. Mm-mm. Kan nggak ada yang tahu isi hati manusia. Mm-mm. Tadi kan Bapak bilang semua tergantung pada kita sendiri ya toh Pak. Mm-mm. Mau pilih yang baik atau yang jahat, semuanya terserah sama kita. Iya toh? Betul, justru itu Bu. Maunya Bapak tidak ada lagi penipu-penipu, Mm-mm. tidak ada lagi korban-korban penipuan. Maunya Bapak ini dunia ini tentram, damai, gitu loh Bu, tanpa Ya, ada kejahatan iya. gitu. Semua juga maunya kayak gitu Pak. Tapi ya apa bisa, kan manusia itu nggak ada yang sempurna. Iya sih. Kalau Ibu sering dengar nih ya, Mm-mm. manusia itu makhluk berdosa, tak Mm-mm. luput dari kesalahan. Lah kalau udah gitu gimana yuk? Sudahlah Bu, mikirin yang begituan, bikin otak ini jadi tambah mumet gitu loh Bu. Iya. Yang penting kita sendiri aja dulu harus sadar kalau diri kita ini bisa saja jadi jahat. Tapi kita bisa memilih untuk tetap berbuat yang baik. Jadi pilihannya tetap di kita gitu loh Bu. Iya Pak, daripada mikirin hal yang penuh dengan misteri ya, mending sekarang kita aja yang hati-hati ya Pak ya. Mm-mm. Ya supaya kita juga nggak mudah tertipu, atau sebaliknya kita juga nggak suka menipu orang gitu loh Pak. Iya, betul itu Bu. Bapak setuju banget. Oke deh Bu. Bapak coba tak nengok kandang kambing dulu ya. Sekalian itu loh, mau ngawasi jangan-jangan kambingnya nanti ada yang hilang, ada yang nyuri. Gus, nggak boleh curigaan kayak gitu. Masa sama karyawan sendiri nggak percaya Pak? Loh, tadi diingatin agar hati-hati, jangan sampai tertipu, ya nggak? Iya sih bener. Ya udah Pak, Ibu juga mau nyetrika baju nih. Aduh, udah numpuk banyak banget ini. Ya udah Bu, Bapak berangkat dulu ya. Oke Pak, hati-hati ya. Saudara, terima kasih sudah mendengarkan program Jembatan Hati. Program ini dipersembahkan atas kerjasama Yayasan Terang Warta Rohani Kota Batu, Jawa Timur, dan Penerbit Kalam Hidup Bandung, Jawa Barat. Apabila ada pertanyaan dan saran, silahkan kirimkan ke SMS atau WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Anda juga dapat mengakses penerbit Kalam Hidup melalui website di www.kalamhidup.com. Sampai jumpa! Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.